Halo, selamat siang Mbak Ida. Selamat siang, Mas Trian. Panggil Trian aja lah Mbak, biar ini kan aku lebih muda. Oke, oke. Selamat siang, Trian. Oke, Apa gimana Kak? kabar? Alhamdulillah Gimana? baik. Alhamdulillah baik. Mbak Ida gimana kabarnya Alhamdulillah. setelah terakhir ketemu waktu upgrading ini ya, apa acara Kompas ya? Iya, iya. Alhamdulillah baik sih. Acara Kompas itu ini ya, minggu lalu ya, Minggu kayaknya. lalu, iya minggu lalu sekarang minggu lalu kayaknya. Iya kan? Iya kan, minggu lalu ya, minggu ya. Ya, oke. Iya. Mbak, eh, Mbak Ida sekarang lagi sibuk apa nih Mbak? Aku sekarang lagi sibuk kuliah aja sih sebenarnya. Lagi sibuk kuliah aja sambil ngembangin diri. Kalau ngembangin diri kayaknya terlalu formal banget ya. Ya sambil apa ya, sambil melakukan sesuatu yang aku suka gitu. Sambil Gitu nyambil sih. nyari jodoh nggak Mbak? Eh, Kalau nyari jodoh itu kayaknya pekerjaan yang agak lama gitu ya. Nggak tahu deh. Soalnya belum tahu jodohnya sampai mana. Didoain aja lah. Amin, Kalau amin. itu mah. Sekarang sama Iya. S2 berarti Mbak. S2 di mana Mbak? Iya, S2. Alhamdulillah. S2 di mana? Aku sekarang S2 di UNS di jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Gitu. Mantap. Emang benar-benar duta bahasa sekali ya Mbak ya. Waduh. Nggak gitu juga. Expert di bidangnya. Karena gimana? Expert di bidangnya. Amin, masih belajar terus sih. Soalnya bidang bahasa itu luas banget dan emang selalu berkembang kan. Pasti ada bahasa baru yang keluar, kemudian yang terbentuk di masyarakat. Jadinya terus belajar polanya kayak gimana dan sebagainya. Seru, Siap. seru sih. Tapi agak jelimet juga ternyata. Dulu dulu waktu ambil pendidikan bahasa Indonesia tuh rasanya kayak yang sebenarnya kayak dendam sih dulu karena waktu di SMA itu ngerasa eh, pendidikan dari guruku yang bahasa Indonesia itu kayak kurang gitu. Soalnya aku selalu debat beliau dan lain sebagainya gitu kan. Nah, akhirnya aku masuk bahasa Indonesia. Aku kira mungkin akan lebih gampang kali ya. Soalnya awalnya aku juga mau ambil biologi, kayak biologi terlalu mikir kayaknya ya. Ya udah aku ambil bahasa Indonesia. Ternyata setelah masuk, oh ya ternyata ada kerumitannya sendiri gitu. Nggak semudah yang dulu aku bayangkan. Iya, iya, iya. Iya, Ya memang semua punya kesulitan dan kemudahan masing-masing lah ya Mbak ya. betul, betul, Oke. betul. Oke Mbak Ida, jadi siang hari ini aku pengen ini sih Mbak bahas-bahas tentang beasiswa LPDP yang Mbak Ida dapetin nih. Mungkin teman-teman di se-Indonesia sekarang juga banyak nih ya yang apa sebenarnya lagi pengen nih dapetin beasiswa LPDP gitu. Dan mungkin sekarang aku punya kesempatan sharing nih sama Mbak Ida gitu masalah beasiswa LPDP itu. Nah, yang pertama ini Mbak apa mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih sebenarnya beasiswa LPDP itu apa sih? Ngasih duit doang atau mungkin buat siapa gitu. Nah, sebenarnya apa sih beasiswa LPDP itu? Oke, beasiswa LPDP, kalau ngomong tentang LPDP, kayaknya ini udah populer ya di kalangan masyarakat ataupun khususnya di teman-teman S1 yang mau lulus ini biasanya udah cari-cari beasiswa dan lain sebagainya. Nah, beasiswa LPDP ini merupakan beasiswa dari pemerintah Indonesia. Ini kepanjangan LPDP itu Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi LPDP ini ya memang suatu lembaga khusus gitu yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia yang tugasnya memang mengelola dana pendidikan, salah satunya adalah dengan memberikan beasiswa-beasiswa ini. Nah, beasiswa ini banyak banget sih, ada jenis-jenisnya kayak beasiswa umum, ada afirmasi, ada targeted group yang kalau menurutku sih itu udah mencakup seluruh lapisan masyarakat sih. Teman-teman seluruhnya lah pokoknya bisa mendaftar beasiswa ini gitu. Nah, LPDP ini emang dia kalau ada yang nanya duitnya dari mana, duitnya itu dari dana abadi pendidikan. Jadi pemerintah Indonesia itu punya yang namanya dana abadi pendidikan 20% kan setiap tahunnya itu dari APBN apa ya. Nah, itu
dialah yang mengelola. Nah itu uangnya itu dari situ. Oke. Itu sih. Ya. Nah, dulu Mbak Ida kenapa nih memilih beasiswa LPDP sebagai salah satu beasiswa yang apa ya istilahnya, yang di-apply gitu? Kenapa milih LPDP? Karena yang pertama, menurutku LPDP yang syaratnya lebih bisa terjangkau sih, maksudnya yang lebih bisa terakses sama aku waktu itu. Karena waktu daftar beasiswa ini, aku posisinya udah kerja. Aku setelah lulus S1, aku kerja 2 tahun. Setelah itu memutuskan untuk, aku kayaknya butuh pengembangan diri lagi deh, butuh belajar lagi deh. Gitu. Akhirnya, yaudah, aku coba-coba daftar LPDP. Kenapa LPDP? Ya selain tadi mudah aku akses waktu itu, terus juga ini kan beasiswanya dari pemerintah Indonesia gitu. Jadinya memang kredibel dan dia apa namanya udah cukup lama kan memberikan beasiswa ini dan ya ini kayak fasilitas dari pemerintah kenapa nggak digunain gitu kan. Ya udah akhirnya aku daftar deh gitu. Sebenarnya simple gitu. Tapi mungkin soalnya aku bukan tipe anak yang ini ya, yang apa namanya, yang terlalu mencari informasi tentang beragam beasiswa ya. Aku cukup tahu ada beberapa beasiswa lain kayak gitu. Cuman karena memang aku tujuannya di Indonesia aja sih. Jadinya kalau beasiswa lain itu kan kebanyakan ya sesuai dengan negaranya masing-masing kayak gitu-gitu kan. Karena aku di Indonesia aja ya udahlah, aku LPDP aja gitu. Dan alhamdulillahnya keterima. Alhamdulillah. Ini Mbak, Alhamdulillah banget. berarti kan Mbak Ida sekarang award di LPDP ya. Nah, bisa diceritakan nggak Mbak prosesnya apa Mbak Ida mulai dari memilih untuk oke aku apply LPDP, kemudian mempersiapkan semua apa persyaratannya sampai Mbak Ida ini bisa mendapatkan beasiswa ini gitu. Oke. Untuk mempersiapkan proses pendaftarannya itu lama sih waktu itu. Aku tahun 2019 itu mendaftar itu bulan Mei. Waktu itu Mei kalau nggak salah. Itu waktu pendaftarannya tuh cuma sebulan. Kalau nggak salah nih, tanggal 1 Mei sampai 31 Mei. Nah, aku daftar di hari terakhir di hari terakhir pendaftaran karena waktu itu aku belum punya TOEFL, belum punya sertifikat TOEFL. Jadinya aku ambil sertifikat TOEFL waktu itu, ambil tes TOEFL. Kan sertifikatnya keluar 14 hari setelah tes kan. Nah, itu nunggunya yang cukup lama gitu. Nah, sambil nunggu itu sambil nyiapin berkas-berkas lainnya. Dan waktu itu aku ingat banget tanggal 31 Mei atau 30 Mei itu adalah hari kayak udah cuti bersama untuk Idul Fitri. Jadi waktu itu si sertifikatnya ini keluar duluan karena ada cuti itu. Akhirnya aku ambil, langsung aku menyiapkan yang lain dan daftar. Itu Mei. Pendaftaran Mei, terus habis itu pengumuman seleksi administrasi itu sekitar apa ya? Bulan, kalau nggak salah tuh bulan Mei, Juni kayaknya ya. Juni atau ya Juni kayaknya sekitar itu. Terus habis itu setelah lolos seleksi administrasi, dulu ada yang namanya SBK. SBK itu seleksi berbasis komputer. Iya. Jadi kita seleksi tulis, waktu itu tempatnya di BKN Jogja, aku ambilnya. Ada 3 tes di situ. Yang pertama tes TPA, terus di situ ada tes soft kompetensi. Nah, yang terakhir ini yang sebenarnya agak menjadi momok dan agak susah karena ini adalah essay, nulis essay di tempat itu juga gitu kan. Dengan topik yang sudah ditentukan di situ. Itu. Terus kalau udah lolos, diterima, maksudnya dinyatakan lulus, maaf, agak batuk. Ya, setelah dinyatakan lulus seleksi itu, terus baru deh ini kalau menurutku ini seleksi final, seleksi substansi. Seleksi substansi itu wawancara, ada 2
ada dua jenis wawancara di situ. Yang pertama wawancara dengan akademisi. Jadi di situ tuh ada 3 orang. Jadi kita wawancara, ada 3 orang di depan kita, ada akademisi, terus ada dari pihak LPDP kayaknya, terus ada dari psikolog. Nah di situ kita ditanyain tentang kenapa sih kamu kok mau S2, terus alasanmu apa, peranmu apa yang udah kamu kasih ke masyarakat, terus ya seputar rencana ke depan tesismu mau ngapain sih, terus kenapa kok milih universitas ini dan lain sebagainya. Terus wawancara yang kedua ini wawancara kebangsaan. Di situ kayak benar-benar ditanyain tentang isu-isu di negara kita, isu-isu separatisme dan lain sebagainya itu. Nah, nanti dari situ, dari seleksi substansi seleksi substansi itu baru deh benar-benar dinyatakan lolos LPDP, lolos LPDP. Tapi sebenarnya kalau kita udah dinyatakan lolos LPDP itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi merupakan awal, karena prosesnya itu panjang banget. Setelah kita diterima, terus kita harus cari LOA dari kampus tujuan kita gitu. Dan itu lumayan panjang dan lumayan kayak nggak ngapa-ngapain gitu sih. Gitu. Tapi ya Mbak, kalau aku lihat dari ini apa namanya, dari persyaratan yang baru kemarin yang apa baru muncul kemarin 2020 ini yang pandemik ini, seleksinya tuh administrasi sama substansi aja Mbak. Apa emang setiap tahun itu berbeda atau seperti apa? Iya, setauku LPDP ini selalu mengadakan evaluasi setiap membuka pendaftaran gitu. Setiap selesai melakukan pendaftaran, membuka kayak gitu, mereka pasti evaluasi. Makanya nggak heran kalau per tahun itu ada sesuatu yang beda gitu. Ada syarat yang beda. Misalkan tahun 2019 itu syarat untuk ke LPDP-nya untuk daftar seleksi administrasi itu ada rencana studi sama proposal studi. Tahun-tahun sebelumnya itu syaratnya adalah membuat esai kontribusi kita, gitu kan, dan esai rencana kontribusi nanti untuk bangsa ini apa, gitu kan. Nah, untuk tahun 2020 mungkin itu seleksinya ada 2 karena ini ya, karena apa namanya pandemi mungkin tidak memungkinkan seleksi tulis. Atau kalau nggak gitu ya memang di apa namanya dievaluasi, dari evaluasinya itu seleksi berbasis komputer ini tidak begitu dipentingkan lagi gitu, atau ada perubahan regulasi di situ. Mungkin itu sih kalau menurutku. Oke, berarti memang setiap tahun ini ya Mbak ada evaluasi ya. Jadi kalau misalkan kita apply beasiswa ini, harusnya kita juga apa ya, melihat regulasi yang saat itu ada itu apa gitu, dan panduannya juga akan berbeda gitu kan ya. Iya, bener banget. Makanya kalau ada yang nanya ke aku tentang apa aja sih yang harus aku siapin untuk kedepannya, untuk tahun depan, itu kadang aku juga bingung karena bisa aja regulasinya itu beda gitu, berubah lagi, nggak sesuai sama tahun ini dan lain sebagainya. Tapi yang pasti untuk syarat yang harus ada per tahun, kayaknya ya TOEFL, terus ada surat rekomendasi, kayak gitu-gitu sih. Paling nanti ada LOA, Letter of Acceptance, itu pun ada yang jalur nggak pakai LOA dulu nggak apa-apa gitu. Ada yang harus pakai LOA dulu gitu. Gitu sih. Kalau menurutku yang harus ada surat sehat juga gitu. Oke, berarti memang harus selalu update ya Mbak ya. Iya, bener banget, harus update pokoknya. Kalau dari waktu Mbak Ida sendiri berapa orang Mbak yang daftar, Mbak tahu nggak? Wah, berapa ya? Banyak banget sih. Kayaknya hampir belasan ribu. Wow. Waktu itu. Yang diterima? Iya. Yang diterima tuh ada kuotanya apa memang depend orang-orangnya, Mbak? Ada kuotanya, tapi juga bergantung ke orang-orangnya. Jadi kalau di dalam pendidikan itu kan ada namanya penilaian acuan, apa namanya, norma sama penilaian acuan ini kan, apa namanya, apa sih yang satunya aku lupa. Kriteria. Nah,
Itu dari LPDP kemarin waktu PK. Jadi setelah kita diterima kan ada yang namanya persiapan keberangkatan. Nah, di situ kita lebih tahu lagi mengenai LPDP. Ada beberapa pejabat, ada beberapa orang penting gitu di situ. Nah, di PK itu kemarin dikasih tahu kalau tahun 2019 itu yang daftar emang lebih dari 15.000 orang apa ya. Nah, yang diterima itu kuotanya hanya 7.000 orang. Wow. 7.000 orang itu pun dibagi dua tahap kan? Dua tahap. Ada dua sesi, ada batch 1 sama batch 2 gitu kan. Nah, yang batch 1 ini kemarin yang diterima kayaknya sekitar 3.000-an. 3.000. Terus yang batch 2 ini ya bergantung sisa kuota itu. Tapi uh, sebenarnya LPDP itu nggak langsung menerima dengan kuota itu, melainkan disaring benar-benar yang sesuai dengan kriteria mereka itu tuh siapa aja, berapa orang. Jadi dimaksimalkan kalau kuotanya 7.000, tapi ternyata yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan LPDP itu cuma 5.000, ya 5.000 orang itu aja yang diterima gitu. Oh, Jadi kuota 2.000 itu bisa aja hangus gitu. Gitu sih, setauku kayak gitu kemarin waktu dijelaskan waktu PK itu. oke. Ini aku langsung ke pertanyaan teman-teman aja kali Mbak ya. Oke, Tapi boleh boleh tapi boleh. sebelumnya ini Mbak aku tanya gimana Mbak perasaan Mbak Ida mendapatkan beasiswa ini. Sebenarnya buat orang-orang yang pengen banget beasiswa ini pasti wah seneng banget gitu loh bisa ngedapetin beasiswa yang wah keren banget, semua orang pengen gitu. Iya, alhamdulillah banget sih kalau aku, soalnya yang pertama aku daftar beasiswa ini memang emang pengen sih, emang emang pengen S2, pengen apa namanya belajar lagi gitu setelah kerja. Tapi kayak nggak nyangka gitu, aku orangnya cukup sering insecure ya. Jadi aku kayak yang waktu itu waktu selama proses itu ada grup gitu, kami ada grup gitu yang buat komunikasi antar sesama pendaftar gitu. Aku ngelihat di situ mereka kok kayaknya well prepared banget ya. Mereka udah yang sampai udah kayak misal mereka di Pare gitu, udah belajar 3 bulan di sana, terus mereka udah ikut talk show LPDP di mana-mana, terus mereka udah nanya sama teman-teman mereka atau kakak-kakaknya mereka yang udah dapet apa LPDP gitu. Jadinya kayak yang wah mereka ini kok udah niat banget gitu kan. Dan background mereka juga enggak yang ecek-ecek, maksudnya yang wah menang ini cukup minder waktu itu. Jadinya waktu dinyatakan diterima ya alhamdulillah seneng banget, dan jadi tantangan baru akhirnya gitu, karena setelah diterima itu kan banyak stepnya gitu, yang pasti harus sabar sih kalau untuk mendaftar sampai akhirnya nanti kuliah itu harus ekstra sabar. Gitu. Oke. Mungkin aku ini Mbak ya bacain pertanyaan teman-teman aja. Tapi banyak yang Boleh sama sih boleh. ini sebenarnya. Yang pertama, susah nggak Mbak dapetin LPDP? Wah ini sedikit ini ya. Susah nggak ya? Sebenarnya bergantung sama niat kita sih kalau menurutku. Bergantung sama niat kita. Kalau emang niat kita benar-benar, pasti kita akan menyiapkannya dengan sungguh-sungguh gitu. Nggak ada yang nggak mungkin kok. Pasti semua ada jalannya gitu. Dan kalau emang kita sungguh-sungguh, ya pasti semesta pun akan mendukung. Gitu. Siap. Kalau menurutku. Yang penting well Jadi paper lah ya. iya, jadi silakan kalau emang kalian niat di awal, dan niatnya jangan jangan yang aneh-aneh ya, jangan niatnya aku pengen dapat beasiswa LPDP biar keren gitu atau apa gitu. Soalnya eh apa ya? Waktu diwawancara itu bener-bener ditanyain sih, kamu tuh S2 tuh buat apa sih? Emang butuh nggak sih negara ini buat nyekolahin kamu di S2 gitu. Iya, iya. Kalau kami nggak butuh ya ngapain kamu kayak gitu. Makanya harus niatnya benar-benar ditata dari awal, terus ya sungguh-sungguh itu tadi. Insya Allah ada jalan kok, nggak sesusah itu. Asal ya kita mau usaha, kalau Iya, kita iya, nggak mau iya. usaha ya susah gitu. Iya, iya, iya. Benar, benar, benar.
Oke, next Mbak ya. Oke. Apa aja sih yang perlu disiapin? Tadi kayaknya udah dijawab sama Mbak Ida deh. Apa nih? Apa aja sih yang perlu disiapin Mbak? Persyaratan mungkin. Kan beda-beda ya setiap tahunnya gitu. Beda-beda setiap tahun. Tapi yang yang pasti ada sih itu ya TOEFL, terus habis itu ada surat sehat, terus ada surat rekomendasi, terus apa lagi ya? Kayaknya itu sih, surat sehat, surat rekomendasi, ada TOEFL. Nah, untuk kayak kita buat tulisan atau artikel itu sesuai dengan permintaan nanti. Ada yang tahun ini yang beasiswa pendidik, yang tahun 2020 ini mereka diminta untuk buat essay kontribusi. Terus ada proposal studi apa ya, kayaknya gitu. Nah, itu ya bergantung gitu, sesuai dengan permintaan waktu itu apa. Gitu sih. Oke. Atau enggak ini Mbak, apa namanya, yang dari Mbak Ida sendiri, apa sih yang menurut Mbak Ida paling sulit nih step dari pendaftaran tuh? Dari administrasi Step atau yang substansi?